Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan suaranya kembali. Oleh karena itu sebelum kita mendengarnya, mari meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa dengan firman Tuhan yang Engkau terus jelaskan kepada kami, itu pun adalah bentuk kasih-Mu. Namun kali ini kami mau sungguh-sungguh meminta pertolongan-Mu supaya kami memahami isi hati-Mu dan juga kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saat kita membaca bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya Daud ketika dia bermazmur atau ketika dia menyanyi, di ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-8, dia sedang menyanyi dengan mengatakan kata-kata kepada dirinya sendiri. Contohnya dia juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, dialah gunung batuku, hanya di dalam dia aku sendiri tenang, dan dialah kota benteng, dialah keselamatanku, dan begitu banyak hal-hal lain yang dia ucapkan kepada dirinya sendiri. Tetapi di ayat yang ke-9 ini dia mengganti kata-katanya dengan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dia tadi fokus kepada dirinya, sekarang dia berkata kepada umat. Saat ia menyanyikan lagu puji-pujian, menyembah Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah perisai, kota benteng, batu penjuru dalam hidupnya, sekarang dia mau mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Maka saat ini kita belajar satu hal, bahwa ketika kita sudah betul-betul yakin dan meyakinkan diri kita bahwa Tuhan adalah tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, maka saatnya kita datang kepada orang lain, memperkenalkan Tuhan itu kepada mereka, dan mengajak mereka untuk datang dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah itu. Dan selanjutnya, ia juga berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Mengapa perlu mencurahkan isi hati? Banyak orang yang memiliki pemikiran yang begitu kompleks, banyak masalah, banyak pergumulan, dan rasanya tidak ada yang bisa mendengarkan mereka. Ketika mereka berbicara kepada keluarga, mungkin mereka akan disalahkan. Mereka berbicara kepada temannya, mereka mungkin akan dihakimi. Sehingga tidak ada jalan satu-satunya kepada setiap orang untuk bercerita secara terbuka. Mungkin kita akan bercerita kepada orang yang paling dekat dengan kita, tetapi mungkin ada juga hal yang kita sembunyikan. Tetapi ketika kita berbicara kepada Tuhan, tentu kita tidak boleh menyembunyikan suatu hal apapun, karena sebelum kita menceritakannya pun, Tuhan sudah tahu. Jika demikian, mengapa kita harus menceritakannya? Kita menceritakannya karena Tuhan adalah pelindung kita. Sehingga ketika kita membaca bagian selanjutnya, ia berkata, karena Allah ialah tempat perlindungan. Saat semua orang menolak kita, saat kita ketakutan mau menceritakan sesuatu kepada orang lain, mungkin dosa-dosa kita, mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka Daud ingin mengatakan bahwa datanglah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu, datanglah meminta ampun, ia akan menerimamu. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang mau datang, maka jangan pernah ragu-ragu untuk mencurahkan semua ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang mengasihi, dan ia pasti mengampuni setiap orang yang mau sungguh-sungguh meminta ampun dan mengakui dosanya. Sehingga Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, yang lemah, yang letih, yang lesu. Datang dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kenapa kita harus menceritakan kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Karena kita tahu Tuhan menerima kita apa adanya. Karena kita tahu Tuhan tidak akan menghakimi kita sama seperti manusia menghakimi. Tuhan tidak akan mempermalukan kita sama seperti manusia mempermalukan. Tetapi ingat apa yang dikatakan di bagian atasnya, yaitu percayalah
Kita percaya terlebih dahulu. Setelah kita percaya, maka curahkanlah isi hatimu. Karena kita tahu Dia adalah tempat perlindungan kita. Tidak mungkin orang mau mencurahkan isi hatinya jikalau dia tidak percaya. Jika kita percaya kepada seseorang, maka mungkin ada hal-hal rahasia yang kita sampaikan kepada dia. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka semua hal pasti kita akan sampaikan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Maka belajarlah untuk jujur, belajarlah untuk terbuka, belajarlah untuk mengakui kesalahan, meminta ampun kepada Tuhan. Ia setia membuka tangannya, menerima kita, menerima masa lalu kita, menerima masa kita yang sekarang. Bahkan masa depan kita pun sudah digenggam oleh Dia. Kita cukup terbuka dan minta pengampunan. Dan Tuhan akan mengampuni kita dan menolong kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita berani datang, meminta pengampunan, dan mencurahkan isi hati kita. Amin. Bapa di dalam surga, tolong ajar kami untuk kami percaya sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami benar-benar mengaku atas setiap hal yang pernah kami lakukan, dan terus datang kepada Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Di saat semua orang menolak kami tahu Engkau melindungi kami, dan Engkau pasti menerima kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang hingga selamanya. Dalam nama Yesus. Amin.